Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Ninda Masita bisa hadir bersama Anda di Lentera Hati. Hari ini kita akan berbicara banyak mengenai karakter bangsa. Karena kita tahu sekali ya bahwa karakter suatu bangsa itu sangat dipengaruhi oleh kesadaran juga kecerdasan budayanya. Apalagi bangsa Indonesia dengan budayanya beraneka ragam dan juga memiliki kekayaan kebudayaan yang dapat melahirkan karakter bangsa yang baik, maka kita juga harus mengetahui seperti apa sih modal untuk mempunyai karakter bangsa yang baik. Apalagi kita juga tinggal di negara Islam ya, mayoritas agama Islam, di mana dengan kita menjalankan agama Islam dengan baik, sudah tentu kita dapat mempunyai bangsa yang baik pula. Di samping Ninda sekarang sudah ada Bapak Dr. Haji Bambang Widiatmo, HMMMPD. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantabur, Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Rida. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak, kita mau bicara soal karakter bangsa nih Pak. Insyaallah, ya. Kalau kita berbicara karakter bangsa, kita kan sudah punya warisan budaya leluhur yang baik sekali nih Pak. Nah, kalau Pak Bambang sendiri nih, kenapa sih Pak kita harus membangun karakter bangsa menjadi agenda strategis suatu negara? Kenapa begitu penting Pak? Pertama, kita lihat kondisi bangsa saat ini, sungguh sangat memprihatinkan. Dari lapisan atas, menengah, bawah, memprihatinkan. Akhir-akhir ini apalagi kita lihat berita bagaimana aparat dilawan oleh rakyat. Betul. Dengan penembakan polisi-polisi kan berarti aparat, apa itu rakyat menembak aparat. Betul. Yang dulu tidak pernah terjadi. Betul. Padahal bangsa Indonesia itu bangsa yang karakternya itu santun, ramah, religius. Tapi hari ini menurut saya kalau dibilang tidak ada, tidak demikian. Tapi faktanya demikian. Tidak ada tatanan kehidupan yang misalnya saya mau naik taksi, itu lihat supir taksinya gondrong apa tidak. Sebab saya takut, ada kejadian takut nanti dibawa lari oleh taksinya. Sebab itu taksi lihat juga wajah saya ini wajah teroris bukan, teroris nggak mau juga mereka ngangkat kita walaupun jarak jauh. Nah, ini kan berarti antara itu sudah ada apa saling suujon, saling curiga. Lah sampai kapan ini yang kita lakukan? Padahal bangsa kita saya katakan bangsa yang religius, yang santun, yang ramah, senang gotong royong. Hari ini menurut saya hampir sudah tidak ada. Jadi dengan kata lain karakter bangsa pada saat ini sudah mulai memburam ya Pak ya, karakter bangsa yang baik itu seperti apa seperti itu? Ya Allah berfirman dalam surat Al-Imran 110 itu kuntum kar ummah, kamu sebaik-baik umat. Yang lanjutkan yang diharapkan mampu mengajak orang berbuat baik, mencegah yang mungkar dan hanya beriman pada Allah. Bangsa Indonesia 50 juta itu mayoritas muslim. Kalau kuntum kar ummah dituju pada siapa? Umat Islam itu. Kenapa? Bangsa kita yang gemah ripah loh Jinawi ini, yang lewat bahasa zaman kerajaan Demak dulu itu panen tanpa nandur, tidak nanam panen, menang tanpa tanding. Dia menang tapi tidak pernah bertanding. Kan suatu kondisi masyarakat yang begitu indah menurut saya, begitu ya aman, nyaman, tentram, kehidupan itu begitu saling mengisi. Nah saat ini itu menurut saya sudah pelan dan pasti itu kayaknya mulai tergelincir. Sangat disayangkan sekali ya, apalagi kalau kita melihat bangsa Indonesia ini kan dengan kekayaan budayanya, dengan kita mayoritas agama Islam tersebut juga ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana sih Pak mungkin strategi efektif untuk membentuk karakter bangsa supaya kita juga akan lebih efektif juga sehingga carut marut di negara kita ini bisa teratasi nih Pak? Kembali kalau dalam kata bahasa Islam itu ibda bin nafsi. Jangan melihat orang, mari mulai dari diri kita sendiri masing-masing. Mampu kita tidak menanamkan karakter dasar pada diri kita semua, masing individu. Karakter dasar itu egois, lalu jujur, lalu disiplin. Kok tiga ini karakter dasar pada kita, pada diri manusia kita, insya Allah karakter terbangun. Kenapa egois? Kita menanyakan, kami di bangsa Indonesia, itu kan egois, tapi ada batasnya. Bukan egois sampai pada egosentris yang berlebih, tidak. Lalu mengatakan kami bangsa Indonesia. Nah jujur, saya katakan jujur itu antara ucapan, pemikiran, perasaan, tindakan sama.
Ada nggak seorang yang antara ucapannya, tindakan, pikiran pada sama? Sudah sulit kita cari itu. Padahal mereka sholatnya Allah. Betul. Nah, kenapa demikian itu? Tapi prakteknya ternyata tidak sesuai dengan itu ya Pak ya. Lalu saya melihat barangkali masalahnya karena apa? Orang beragama hanya untuk ritual. Sholat dan mengerjakan pekerjaan sholat. Ya. Puasa mengerjakan puasa. Tidak mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu target akhirnya, goalnya mencegah perbuatan keji mungkar. Betul. Kalau mahasiswa ujian tanpa diawasi oleh dosen, dia tidak nyontek. Karena Allah mengawasi perbuatan kita. Kalau saya pedagang di pasar, yang beli tidak tahu bahwa penggol saya tambah di pertimbangan kita, itu kita nggak mau. Karena yang beli tidak lihat, tapi Allah melihat. Ini sulit kita cari sekarang. Kita di kantor ada amplop, ada apa misalnya itu ya. Itu kan harusnya kita tolak. Mungkin yang lain nggak lihat, tapi Allah melihat itu. Nah itu kan mulai kalau kita sholatnya benar, mestinya itu tidak akan terjadi. Tapi kalau terjadi, jangankan kan orang awam yang sebutan sudah, maaf saja kalau boleh orang nggak seneng ya, apa ustadz, ulama, sudah sulit jadi panutan. Antara hati, perbuatan, pikiran sudah tidak sama lagi ya Pak ya? Betul, ya. Oke baik. Sama tadi disiplin. Ya. Kalau disiplin bagaimana tuh Pak? Kalau disiplin itu Allah mengajarkan kita jadwal waktu sholat itu per detik berbeda antara negara wilayah satu wilayah lain. Jadi begitu apa itu detailnya Allah mendidik kita bicara waktu itu harus tepat waktu. Kalau sekarang Ramadan imsak di Jakarta 4.34 mungkin di apa itu di Palembang tidak sudah tambah itu berarti siap saat kita pada kondisi imsak terus. Betul. Kalau sekarang saya di sini ada takbir azan, maka di tempat lain ini sekarang azan semua. Hari ini banyak orang azan ini. Di Jakarta tidak mungkin. Ya, mungkin di Sumatera, di sampai di Eropa udah berputar terus itu. Nah, kalau ini kita ikuti bahwa ketetapan Allah kita ikuti, disiplin, tepat waktu, konsisten dengan apa yang kita ini kan insya Allah. Pak, nanti kita lanjutkan lagi Pak obrolan kita, ini sangat menarik sekali nih. Nah pemirsa, setelah satu ini kita akan melanjutkan mengenai karakter bangsa ini. Tetap bersama kami di Lentera Hati. Pemirsa, terima kasih masih bersama Ninda juga Pak Bambang di Lentera Hati. Kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai karakter bangsa. Karena kalau kita berbicara mengenai karakter bangsa, itu merupakan kualitas perilaku kebangsaan yang tercermin dalam tindakan, pikiran, rasa, karsa, dan sebagainya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Pancasila, juga UUD 45 yang dirumuskan begitu indahnya oleh pemimpin kita, harusnya kita sudah memiliki karakter bangsa yang sedemikian baiknya. Apalagi kalau kita tambahkan dengan nilai-nilai agama Islam ya Pak Bambang ya. Pak, kita melanjutkan lagi nih. Kalau tadi Bapak berbicara mengenai 3 poin yang menjadi pembentuk karakter yang baik. Karakter dasar ya. Betul. Kalau kita berbicara mengenai ini Pak, contoh perilaku umat Islam yang baik itu yang seperti apa sih Pak sebenarnya? Baik, untuk sekarang mungkin agak sulit cari. Tapi kita mencoba lari ke belakang bentar. Suatu hari itu diceritakan oleh Abdullah bin Dinar, kali berjalan dengan Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah ke Mekah. Di tengah perjalanan, Khalifah ingin menguji sejauh mana sih keberhasilan dakwah Rasulullah, yang itu membentuk karakter Islam itu. Maka turun dari perniagaannya, turun dari kendaraan untanya, berdialog dengan anak gembala. Dalam dialognya, Khalifah mengatakan, wahai anak gembala, jualah dombamu 1 ekor kepadaku. Dengan tambahan kata-kata mungkin dengan jual dombanya kamu bisa makan, bisa ini. Itu anak gembala hidup di padang tandus, orangnya kurus, hitam, jelek, nggak makan, kurang namanya sebenarnya. Tapi apa kata anak gembala jawabannya? Ya Tuhan, kewajiban kami, kewenangan kami hanya menggembalakan domba-domba. Tidak 1 per mil pun, 1% pun punya kewenangan menjual domba ini. Nah, itu kan jawaban anak gembala yang sumpah kekurangan. Khalifah tidak kurang akal, katakan saja nanti pada tuanmu yang non jauh di sana.
Mbak domba itu dimakan harimau satu ekor, toh Tuhan kamu nggak melihat. Dengan lanjutan dialog tadi, anak gembala menjawab, fa'aina Allah. Di mana Allah? Jawabannya pendek, singkat, satu kalimat, tapi membuat bulu kuduk Khalifah Umar bin Khattab dan seluruh pendengar barangkali. Betul. Itu tergetar. Anak yang itu padang tandus, jelek, kurang makan, mampu mengatakan fa'aina Allah. Masih ingat bahwa Ya. Allah melihat Ya. ya. Dari kalimat itu akan muncul, kita memang bisa berbohong pada majikan saya. Kita bisa mengatakan jangan 110 domba pun dimakan, majikan percaya. Tapi bukankah Allah melihat perbuatan kita ini? Betul. Itu seorang gembala. Kalau itu kita dimenanti kepada pejabat hari ini, akan luar biasa itu. Nah itu Nina juga ingin menanyakan bahwa sekarang kan keadaannya banyak seperti itu ya Pak Iya, ya. iya. Banyak yang mungkin mengambil uang rakyat dan Betul, sebagainya. iya. Nah berarti bisa dikatakan bahwa bangsa Indonesia ini karakter bangsanya sudah Hilang. hancur. Kalau saya hilang. Ada jenderal tua mengatakan dalam bahasa Inggris, when wealth is lost, nothing is lost. Manakala harta hilang, tidak satu benar yang hilang. Tapi when health is lost, something is lost. Tapi kalau kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Ya. But character is lost, everything is lost. Tapi kalau karakter yang hilang, peradaban musnah. Tapi kenapa itu terjadi Pak? Maksudnya kan kegiatan keagamaan di Indonesia ini kan banyak sekali. Tapi keadaan yang tadi Bapak katakan juga Kan terjadi kembali. di kita. Nah Kami itu, saya katakan tadi, beragama kita cuma ritual. oh, Sholatnya ritual, puasa ritual, dakwahnya ritual. Info yang ada di media elektronik bukan nggak bagus-bagus. Maknanya apa? Kalau saya kan nontonnya Pak Kur Siap dengan tafsir Al-Misbahnya. iya. Ratingnya berapa itu? Kan itu menunjukkan kualitas bangsa Muslim itu kayak itu. Bukan berarti saya mengatakan yang lain jelek, tidak demikian. Tapi mestinya rating tayangan Pak Kur Siap di bulan Ramadan itu tafsir Al-Misbah menjadi acuan bangsa kita. Kalau kita mengatakan Muslim, Ya. nah rupanya kan Muslim banyak KTP-nya, sehingga ada Islam, ada sinetron Islam KTP. Itu kan sebenarnya meremehkan, kalau saya meremehkan. Menyindir ya. Ya harusnya tidak demikian gitu kan. Islam abangan, Ya. Islam ya Islam. Tapi Pak, sekarang kan cendekiawan Islam di Indonesia banyak sekali. Ya. Nah, peran-peran beliau-beliau ini dengan bobroknya karakter bangsa kita, bagaimana menurut Bapak? Cendekiawan kita, politikus kita itu kan hidup bekerja tidak untuk umat kalau saya untuk dirinya. Tapi janji sebelum sana banyak. Ya. Dan begitu masuk ke forum, tapi juga jangan lupa, kenapa dia tidak bisa berbuat? Sama saya misalnya anggota DPR besok masuk, bisa nggak saya merubah 560 orang itu, mewarnai itu? Kalau partai saya kecil, saya mau ngomong juga izin fraksi. Fraksi nanti rekomendasinya dari DPP. Jadi nggak ada artinya kita ini kalau nggak bersama-sama membangun semua. Ada sih 1-2 orang, sebut Pak Mahfud barangkali, barang bersih, Pak Jokowi. Yang lain tuh apa betul pejuang rakyat? Begitu masuk nanti, bagaimana mengembalikan modal waktu kita meraih apa posisi itu? Jadi Tidak pikirannya ke sana ya Pak ya, bukan? saya tidak ngatakan ke sana, tapi saya punya ilustrasi untuk yang anggota DPR di DKI, DPR perwakilan DKI Jakarta itu kita butuh minimal 100.000 suara. Kalau kita kampanye 4 kali, kita butuh 400.000 kaos. Kalau satu kaos harus 10.000, sudah 4 miliar. Belum kolat macam-macam. Kalau saya terpilih, gajinya kan 18 juta. Oh total 50 juta 1 bulan misalnya. 5 tahun cuma 3 miliar. Modal kan tekor. Kok mau? Kok mau gitu jalan anggota dewan? Padahal kalau kita hitung matematika tekor itu dengan modal yang ada. Oke. Baik, berarti memang kita membutuhkan seorang cendekiawan Muslim yang memang bisa membuat gebrakan semua yang telah ada itu ya Pak ya. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai masyarakat kita ini kan membutuhkan dakwah, ingin membutuhkan ada penyegaran rohani. Untuk membangun karakter bangsa supaya menjadi lebih baik lagi, seperti apa sih Pak mungkin contoh dakwah ataupun isi dakwah yang mampu menggugah kita untuk berkarakter bangsa lebih baik lagi? Ada beberapa itu pendapat seolah dakwah itu dengan bilisan. Ya. Kalau nggak di mimbar, orang 10.000 datang, kita manggut-manggut. Pulang dari mendengar ceramah apa? Yang kita butuhkan dakwah bil hal bisa, bil kalam bisa, bil broadcast bisa,
Dan perbuatan menurut saya yang paling penting, perbuatan keteladanan. Ada nggak keteladanan kita sekarang? Betapa banyaknya yang ketangkap KPK itu kita tidak ngomong apa ya. Itu kan notabene ya punya predikat dai kondang barangkali ya. Bukan hanya ini kan mungkin permasalahan kita di sana. Kembali saya katakan tadi, kenapa sih kita beragama cuma ritual? Kalau puasa kita untuk Allah betul, itu insya Allah bersih hati kita. Zakat kita untuk Allah, bersih harta kita. Dan selanjutnya. Dan untuk bisa seperti itu kita harus punya pengetahuan. Betul. Tapi setelah ini kita ingin berbicara soal pendidikan di Indonesia. Nah, pemirsa, selain satu ini kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai karakter bangsa melalui pendidikan. Tetap bersama kami di Lentera Hati. Pemirsa, masih dari Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantabur Jakarta, kita akan melanjutkan obrolan mengenai karakter bangsa dengan Pak Bambang. Kalau tadi kita sudah menyinggung mengenai pendidikan. Pendidikan itu sangat penting sekali untuk pembentukan karakter bangsa juga, termasuk mengenai bagaimana kita dengan budaya asing nih Pak. Ya. Sekarang kan budaya asing banyak sekali masuk ke Indonesia. Berpengaruh nggak nih Pak dengan pembentukan karakter kita? Yang jelas berpengaruh, tapi masalahnya bukan itu. Kalau tingkat keimanan kita sebangsa Indonesia yang religius, santun, itu ada pada diri kita masing-masing, itu bisa kita filter. Kan kita mampu filter kan tidak ada. Kenapa? Ya karena kita sendiri tidak bangga. Sebuah bangsa tidak bangga dengan bahasanya, dengan produk bahasa sendiri. Budaya kita sendiri. Contoh, kalau saya ke Jepang itu kalau ada buku-buku impor itu sudah langsung dijual ke masyarakat. Tapi masuk laboratorium bahasa Jepang diterjemahkan bahasa Jepang, baru dijual ke masyarakat. Yang asli itu hanya untuk profesor doktor untuk diajarkan. Tapi aplikasi dan masyarakat itu sama. Kalau manajemen terjemahan pengelolaan semua pengelolaan, kita kan enggak. Manajemen bisa seni, bisa muataman, sehingga karena konsepnya berbeda, implementasinya berbeda. Bangsa yang berkarakter itu mampu menghargai bahasanya sendiri, budaya sendiri. Kita baru kepala sekolah saja kalau bicara dengan bahasa Inggris rasanya ya. Padahal artinya nggak ngerti itu. Itu kan sudah siapa tuh lupa dengan karakter bangsanya. Kita bahasa Indonesia itu kumpulan dari bahasa-bahasa daerah yang dijadi satu, menjadi bahasa persatuan. Itu kita lupakan. Kalau orang Jawa ngomong Jawa. Kalau tadi Bapak bilang kita harus memfilternya dengan salah satu dengan keimanan. Selain dengan keimanan apa Pak? Keimanan muncul dari pendidikan barangkali ya. Kan saya katakan bahwa orang Islam beragama tidak dengan ilmu, hanya dengan tradisi. Karena bapaknya kiai kita Islam, karena bapaknya kelompok kita ke Islam, tidak dengan ilmu. Coba kita lihat mualaf. Mualaf itu maksudnya Islam karena ilmu. Karena dia beragama lain dulu, begitu lihat tatanan Islam ternyata indah. Masuk dengan ilmu, maka setelah dia masuk dengan ilmu dipertahankan betul Islam itu. Bahkan kadang-kadang mereka suka bertanya pada ustadznya, Ustadz, ini kan mualaf, tiap malam suruh belajar ngaji, sholatnya memperbaiki macam-macam. Itu di depan rumah saya 30 tahun Ustadz itu Islam, nggak pernah sholat, kok nggak ditegur gitu. Nah, karena apa yang ini yang dibilang enggak, Islamnya tidak dengan ilmu. Kalau ini dengan ilmu ditambah terus. Kalau sekarang baru bisa basmalah, bersalam itu terus. Sholatnya juga baru bisa gerakan, bisa dengan bacaan dan sebagainya sampai pada kemananya. Itu kalau malah dibina begitu. Yang sudah Islam itu pernah kita bina? Nggak pernah. Jadi kita pun yang sudah Islam dari lahir, kita pun harus bina ya, betul. Kita itu terus ya, Pak, ya? Tiap saat. Nah, selain itu kan kita juga bisa melihat dari keteladanan. Kan keteladanan kalau kita lihat pemimpin kita mungkin karakternya sudah sulit gitu. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya Pak untuk mencari keteladanan? Kembali biarlah orang begitu. Kalau kita beragama dengan ilmu, Islam itu indah. Betul. Islam itu santun. Betul. Islam itu menghargai orang lain. Islam tidak saling curiga. Itu harus kita tanamkan. Biarlah mereka berjalan, tak kita juga berjalan posisi kita. Kalau di keluarga sudah sakinah, akan muncul
RT-nya keluarga sakinah semua, RW-nya menjadi masyarakat yang ramah nanti. Yang Batatun dari Warung Gopur akan muncul. Itu kan muncul dari keluarga sakinah. Kok keluarganya nggak sakinah gimana? Nggak mungkin aja. Mengharapkan pemimpin bukan sujan, rasanya mustahil. Harus mulai dari keluarga kita sendiri. Kalau kita sudah bisa membuat keluarga sakinah, tetangga yang sekitar semuanya nih akan menjadi negara yang Batatun Thayyibun Warung Gopur. Yang kata Jabir Demak itu, yang gemah ripah loh Sinawi. Betul. Toto titik untuk tentang Kutorarjo. Saya kira itu yang akan kita munculkan nanti. Jadi betul-betul kita untuk membentuk suatu karakter bangsa itu dimulainya dari hal sederhana. Ya, sederhana. Mulai dari kita, betul. Bagaimana kita juga mencintai apa yang sudah kita terima Islam mensyukuri terlahir ya, itu betul ya, Pak, ya. Itu kita tularkan istri kita, anak kita, cucu kita semua. Baru nanti ke orang lain terus. Ya. Kan ustadz kita tuh kalau di mimbar, wah, 10.000. Betul. Tanya di rumah sholatnya gimana? Maaf saja, yang sholat ustadz sholat menjamaknya 2 sama subuh dijamak. Kalau sholat subuh jam 7 kan 2 sama subuh dijamak itu. Bagaimana dia mungkin bertetangga juga ya, kan juga betul. Bisa jadi Menghargai dan bergotong royong, saling memberi. Dulu kan orang Betawi itu kalau masak sayur, dagingnya 1/4, tapi kuahnya 1 trim. Dibagi itu kuah ke tetangga semua itu. Sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Itu paling bagus. Ya, betul. Ada di sana semua kita kembali ke jati diri kita, insya Allah karakter bentuk. Tadi Mbak katakan tentang Pancasila. Pancasila itu menurut saya indah kok. Nggak usah bicara Islam dan sila aja. Orang berketuhanan itu pasti beragama. Orang beragama itu sila kedua pasti berperi kemanusiaan. Orang yang beri kemanusiaan mesti senang persatuan. Persatuan untuk apa? Untuk musyawarah. Musyawarah untuk apa? Menciptakan keadilan sosial. Ini Pancasila ini. Semua di Islam ada itu. Cuma kenapa tokoh-tokoh dulu tidak menyebut Quran? Karena orang takut dengan Quran. Kalau di Quran orang beralergi aja. Ini kan bangsa yang plural. Ya. Nah, dengan dibaca ketuhanan yang Maha Esa, itu kan orang beragama pasti punya rasa kemanusiaan. Kalau kita makan nggak bisa tenang kalau tetangga nggak makan. Dia nggak rela ada anak yatim nggak sekolah. Betul. Ada remaja nggak kerja. Itu kalau orang beragama. Nah kalau itu kan muncul persatuan, nggak rendah, nggak tinggi, nggak orang kaya, nggak miskin, bernyatu mereka untuk bermusyawarah menciptakan keadilan. Dan itu disayangkan ya Pak, kita sudah punya satu rumusan yang sedemikian indahnya dalam Pancasila, tapi masih ada mungkin pejabat-pejabat negeri kita yang banyak melakukan tindak yang merugikan. Ya, merugikan masyarakat. Ada 1-2 bisa, bukan tidak ada. Cuma itu kan jarang diekspos juga. Betul. Harus jujur ada. Jadi kan bukan, tetap harus kita akui. Cuma yang mayoritas kan sudah kelihatan. Justru yang tokoh level paling high class menjadi teladan yang kurang baik. Kan banyak sekali masyarakat yang bisa bohong kan. Betul, sudah pintar-pintar ya, betul, Pak ya betul, masyarakatnya. betul. Pak Bambang, ini terima kasih sekali untuk obrolan mengenai karakter bangsa. Ternyata memang simpel ya Pak, kalau kita ingin mempunyai satu karakter bangsa yang sedemikian solidnya, betul, kalau kita mau, bisa memulainya dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan pada diri kita sendiri ya. Oke Bapak, terima kasih. Semoga apa yang Bapak ungkapkan tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bermanfaat untuk kita agar kita memilih karakter bangsa lebih baik ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita dengan Pak Bambang mengenai karakter bangsa, bahwa ternyata untuk memiliki satu karakter bangsa yang solid, kita dapat memulainya dengan hal-hal sederhana yang kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita lebih mencintai bangsa kita dengan Pancasilanya yang sedemikian indahnya, apalagi kalau kita tambahkan dengan semua ajaran yang ada di dalam Al-Quran juga hadis. Karena sudah begitu indahnya, terumuskan, tinggal kita menjalankan, mempraktekkan, juga melakukan dan kita lakukan untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya Dinda Masita mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di Lentera Hati berikutnya. Dan terima kasih juga untuk Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Swasta Lantabur Jakarta. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.